Siapa kemarin yang datang ke acara Female Daily? Gila, rame banget ya dan gang senggol. Saya senang banget lihat antusiasmenya. Selamat untuk Female Daily yang selalu sukses bikin acara dan yang membuat industri beauty Indonesia seheboh ini. Dan congrats, kemarin officially jadi the biggest beauty event in the world. Wow, keren banget ya. Dan pasti teman-teman pada kalap kan kemarin pada belanja. Nah, pada belanja produk apa nih? Silahkan komen di bawah ini ya. Dukung terus brand kosmetik lokal Indonesia. Kali ini saya akan share tentang bagaimana tips dan strategi branding di exhibition atau event-event sejenis ini. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan jika nanti Anda ikut event seperti ini agar brand Anda berkembang? Termasuk apakah perlu atau enggak ya ikutan gitu. Mungkin ada yang mikir seperti itu kan. Nah, jika perlu sebaiknya kapan ya? Nah, yang ketiga, untuk Anda yang belum pernah jadi partisipan, kira-kira kriteria event apa sih yang cocok untuk saya ikuti? Terakhir, saya juga akan share booth yang menurut saya paling menarik perhatian ya. Buat Anda yang baru bergabung di channel saya ini membahas tentang strategi brand, strategi marketing, data market, consumer insight, dan semua hal yang berkaitan dengan industri kosmetik. Jika Anda tertarik dengan topik ini, consider untuk subscribe ya, karena saya akan post sharing terbaru setiap minggunya. Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Dulu as a brand and business manager, saya pasti suka banget buka booth di exhibition atau pameran. Exhibition adalah salah satu touch point offline di mana target konsumen berada. Karena di event seperti ini kita bisa berinteraksi langsung dengan target konsumen yang belum jadi konsumen dan yang sudah. Kita bisa mendengarkan feedback, edukasi, aktivitas selling, trial product, database, dan juga memperluas exposure brand kita lebih besar lagi. Buat Anda yang sudah mengikuti e-course Beauty Biz Masterclass, pasti sudah tahu ya tentang 360 derajat kan. Nah, buat Anda yang ingin membangun brand, strategi branding dan marketing bisa akses di sini. Nah, balik lagi ya, apakah kita selalu harus ikut event gitu? Enggak semuanya diikuti sih. Tiap ada event ikut tuh enggak juga gitu, tapi harus dipilih dan disesuaikan dengan budget marketing kita. Ada enggak? Karena budget marketing yang Anda punya saat ini adalah budget untuk 1 tahun ke depan kan? Budget untuk mencapai target sales 1 tahun ke depan. Jadi bukan cuman untuk gengsi-gengsian aja. Karena exhibition adalah salah satu bentuk aktivitas branding dan marketing, artinya kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Jangan kecil hati kalau memang belum ada dananya. Kalau teman-teman menilai perlu untuk bisnis Anda, go ahead, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi ke bagaimana brand strategi dan marketing strategi yang telah Anda buat gitu. Sebenarnya kalau Anda sudah membuat brand strategi, itu akan mudah membuat keputusan mana event yang akan saya ikuti atau enggak gitu. Dan kemudian bagaimana visibility-nya pada saat ikut event. Maka Anda perlu membuat dulu brand strategi untuk brand Anda sendiri nih gitu. Jadi jangan sampai nanti bingung gitu, nggak bisa memutuskan. Dan bahkan nanti dari sisi visibility juga nggak merepresentasikan brand Anda gitu. Makanya Anda harus belajar dulu tentang fundamental brand strategi. Ketika Anda sudah punya brand strategi, sudah punya brand guideline, Anda akan lebih mudah membuat keputusan apapun dalam bisnis gitu. Makanya jangan lupa ikut Beauty Biz Masterclass. Nah, di event sebesar Beauty X Jakarta ini kita sebenarnya bisa melihat peta kompetisi gitu. Nah, lihat peta exhibition ini, pasti Anda bisa menebakkan mana lokasi yang termahal. Area ini yang termahal gitu. Anda bisa lihat peta kekuatan brand di sini. Booth yang paling besar ini bisa diartikan market leader, big player, atau brand yang sedang growing gencar mengakuisisi pasar. Nah, layout event ini tuh bagus banget ya. Jadi pintu masuk di hall A, keluarnya lewat hall B. Jadi cuma satu akses aja. Ini memberikan kesempatan semua booth untuk bisa dikunjungi oleh visitor. Karena aksesnya cuma satu. Nah, biasanya orang begitu masuk akan cenderung ke kanan kan, atau langsung lurus. Biasanya kan kayak gitu kan. Anda sendiri gimana? Nah, di sini kalau Anda ingat paling depan di sini ada Enpure kan yang tahun lalu rebranding dan campaign billboardnya ada di mana-mana. Dan ini ada 3 booth yang sebenarnya satu grup semuanya L'Oreal gitu. Di booth ini juga ramai banget kan. Selain didukung dengan desain booth yang memang menarik banget, ada aktivitas di booth yang seru-seru. Sebenarnya hampir semuanya ramai sih sebenarnya gitu. Nah, masuk ke hall B, disambut dengan Nutrishi dan sang market leader Wardah. Wardah ini posisinya strategis banget, dekat dengan stage, dan booth-nya memiliki 3 face atau 3 muka. Dan yang menarik di sana ada area foto booth yang instagramable banget ya, dan masih mengusung campaign Beauty Moves You. Jadi nggak hanya untuk display aja dan shopping, tapi juga ada entertainmentnya. Sebelum kita membahas
tips dan strategi branding di exhibition, teman-teman harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan ikut exhibition gitu. Yang pertama adalah tentu aja untuk exposure dan awareness. Yang kedua, interaksi langsung dengan target dan konsumen. Jadi bisa memberikan pengalaman berinteraksi dengan brand di booth. Yang ketiga adalah edukasi tentang produk dan product trial. Berikutnya tentu aja selling. Dan yang berikutnya adalah customer database. Jadi tidak semata-mata untuk jualan ya. Jadi ikutan event ini bukan tentang habis berapa, kemudian balik modal berapa. Karena yang namanya return itu ada tangible dan intangible. Tangible itu terlihat, ada fisik gitu, seperti sales gitu kan ya, uang. Nah, ada yang intangible yang tidak terlihat fisiknya, seperti exposure, experience, awareness, dan lain-lain. Nah, jika suatu saat nanti Anda ingin ikut berpartisipasi ke sebuah event, ini yang perlu dilakukan untuk memperkuat brand. Yang pertama, sebelum memutuskan ikut event, lihat dulu proposal acaranya. Apakah visitornya itu adalah target konsumen Anda, konsep acaranya, pengisi acara, sesuai enggak gitu. Potensi exposure misalnya media partnernya siapa aja, apakah partisipan nanti dapat exposure atau di-highlight melalui post Instagram, live report, dan lain-lain. Kenapa kita harus tahu ini? Karena Anda ingin brand Anda terekspos kan, biar brand awareness-nya tuh meningkat. Kalau acara Female Daily ini tentu aja visitornya adalah beauty enthusiast, pengguna kosmetik yang loyal banget gitu ya. Kemudian juga ini adalah bisnis B2C. Dan acara Female Daily ini termasuk menjadi ukuran eksistensi brand kosmetik. Nah, yang kedua adalah ketika memutuskan untuk ikut, berapa budgetnya? Budget ini harus disiapkan ya, bukan hanya rental space yang sekian puluh juta, ratusan juta, tapi diperhitungkan juga biaya custom booth-nya berapa, tambahan listrik jika dibutuhkan, kemudian material promosi, gift gitu ya, GWP, kemudian printing, equipment, biaya diskon yang akan dikeluarkan, kemudian SPG, beauty promotor untuk day to day-nya. Nah, berikutnya adalah menyiapkan program. Programnya apa aja sih? Gak mungkin kan cuma jualan aja gitu. Jadi harus disiapkan programnya, pre, event, dan post-nya. Biaya yang muncul dari penyelenggaraan program ini masuk ke poin di atas tadi. Yang keempat, memiliki lokasi booth yang strategis. Well, ya ini sih kaitannya dengan budget sih ya. Makin strategis seperti di atas tadi, pastinya lebih mahal kan. Namun jika Anda mampunya kecil, it's okay. Nah, triknya adalah biar tetap rame, Anda lakukan announcement di pre-event melalui Instagram ya. Misalnya untuk datang ke booth gitu. Nah, kalau datang ke booth itu dapat apa misalnya. Jadi sekali lagi ya, bikin plan untuk pre-event dan post-event agar hasilnya optimal. Yang berikutnya adalah pikirkan layout booth-nya, bagaimana arus masuk keluar booth untuk kelancaran traffic dan transaksi. Ini untuk menghindari chaos ya, dan juga untuk menciptakan pengalaman yang mengesankan dari visitor yang ada di booth Anda. Berikutnya adalah pembagian tugas personel di booth. Ini penting banget ya. Jadi jangan lupa lakukan brief terlebih dahulu. Leader harus memastikan bahwa semua yang bertugas di situ paham tentang program, product knowledge, harga, kemudian juga how to handle objection atau complaint, merchandising, transaksi, dan sebenarnya sih masih banyak ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi ini dulu tipsnya. Nanti sisanya kita akan lanjut lagi di lain waktu ya. Nah, dengan 6 cara ini dijamin insya Allah booth Anda akan ramai. Nah, kembali lagi ke event ini, saya terkesan banget dengan 3 booth ini yang menurut saya paling menarik perhatian ya. Sebenarnya semuanya keren sih dan menarik. Namun ini booth yang menurut saya paling atraktif dan paling menarik perhatian. Yang pertama adalah makeover. Warna dan neon lightingnya tuh benar-benar bikin dia kelihatan glamor ya, walaupun rame seperti ini, dia seperti ada magnetnya gitu, sehingga mata langsung tertuju ke sana. Dari jauh aja udah kelihatan banget. Nah, dari sisi layout keluar masuk visitor juga oke banget. Yang kedua, menurut saya adalah Dermy Beauty. Booth-nya 2 face ya, dan open gitu. Dan yang bikin saya amazed adalah towernya ini. Jadi kayak memberikan kesan yang powerful dan punya authority gitu. Imajinasi saya ketika lihat tuh kayak kita bisa naik ke sini jadi king or queen gitu, terus kasih wejangan ke orang-orang di depannya, di bawahnya. Jadi unik banget. Yang ketiga, Wardah pastinya dengan warna khasnya nih, dan area ini open banget dengan display produk yang bagus, shopping experience juga oke, dan entertainmentnya gitu. Dan sekali lagi ya, semuanya keren dan menarik. Ini saya sebutkan karena yang paling menarik perhatian saya. Nah, tips buat teman-teman nih perihal layout booth, saya pribadi secara pengalaman sebaiknya sih bikin yang open gitu, yang terbuka, nggak ada penghalang di depan booth, misalnya kayak meja atau showcase gitu ya. Bagi saya sih open itu lebih membuat orang nyaman untuk masuk. Orang akan lebih mudah keluar masuk, traffic bisa lebih
lebih lancar, booth lebih welcoming gitu, lebih hangat. Mereka juga lebih leluasa gitu ya untuk tanya-tanya dan coba kan. Bisa aja sih jika ada showcase misalnya Elsa Skin ini ya, karena areanya emang luas banget gitu dan orang tetap bisa masuk ke dalam untuk lihat-lihat display di dalam. Tapi ini tergantung lagi dari jumlah produk yang akan ada display ya dan programnya apa gitu. Oke, itu tadi tips dan strategi branding dari saya untuk Anda yang ingin memutuskan apakah ikut exhibition atau enggak. Kalau misalnya ikut, brandingnya harus seperti apa. Nah, itu tadi semoga bisa membantu Anda dan brand Anda makin besar, jualannya juga semakin bagus. Terima kasih, happy branding dan sampai jumpa.